Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Farabi syurah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ayuhabdullah wa talibat, sabahal khair, kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, hari ini kita masuk materi yang pertama. Kita akan mempelajari tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Sebelumnya, mari sama-sama kita buka proses pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, berikut ini adalah kompetensi yang harus dicapai setelah kita mengikuti proses pembelajaran ini. Indikatornya adalah yang pertama, membedakan struktur mubtada khobar dengan khobar muqaddam, mubtada muakhar. Kemudian yang kedua, menentukan khobar muqaddam, mubtada muakhar di dalam teks. Kemudian yang ketiga, membuat kalimat sederhana dengan struktur khobar muqaddam, mubtada muakhar. Dan yang keempat, menyimpulkan kaidah-kaidah tentang khobar muqaddam, mubtada muakhar. Inilah kompetensi yang harus dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Baik, anak-anak, sebelum kita bahas tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar, sedikit akan kita ulas kembali materi tentang mubtada dan khobar. Apa itu mubtada dan apa itu khobar? Mubtada adalah ismun marfu'un yaqa'u fi awwalil jumlah. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang terletak di awal kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia, mubtada ini disebut dengan subjek. Kemudian apa itu khobar? Khobar adalah ma yukmilu ma'nal mubtada. Khobar adalah sesuatu yang menyempurnakan makna mubtada. Kalau dalam bahasa Indonesia, khobar itu disebut dengan predikat atau bisa juga keterangan. Contoh, Al-kitabu alal maktabi. Buku itu di atas meja. Al-kitabu ini adalah mubtada, sedangkan alal maktabi ini adalah khobar. Al-kitabu adalah isim, ya, ada alif lamnya. Kemudian dibaca rofa dan terletak di awal kalimat. Maka al-kitabu adalah mubtada. Sedangkan alal maktabi ini adalah khobar yang menyempurnakan makna mubtada. Baik, mubtada khobar kita tidak akan bahas lagi. Kita akan bahas tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Baik, apa itu khobar muqaddam dan apa itu mubtada muakhar? Khobar muqaddam adalah khobar yaqa'u fi awwalil jumlah. Khobar muqaddam adalah khobar yang terletak di awal kalimat. Sedangkan mubtada muakhar adalah mubtada yaqa'u fi akhiril jumlah. Mubtada muakhar adalah mubtada yang terletak di akhir kalimat. Coba kita perhatikan contoh yang tadi. Al-kitabu alal maktabi. Ini adalah contoh dari mubtada khobar. Al-kitabu mubtada alal maktabi khobar. Nah, sekarang kita akan buat kalimat yang tersusun dari khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Maka kalimat tersebut akan menjadi alal maktabi al-kitabu. Alal maktabi adalah khobar muqaddam, khobar yang dikedepankan, dan al-kitabu adalah mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Atau bisa juga kalimatnya menjadi alal maktabi kitabun. Alal maktabi adalah khobar muqaddam, kitabun adalah mubtada muakhar. Kalau kita lihat di kalimat yang pertama ini dengan kalimat yang kedua, ada perbedaan di mubtada muakharnya. Di kalimat yang pertama, mubtada muakharnya berbentuk isim ma'rifat.
ada alif lamnya. Nah, di kalimat yang kedua, mubtada muakhornya berbentuk isim nakirah, tidak ada alif lamnya. Nah, dalam hal ini maka muncul kaidah tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Kaidah yang pertama adalah yajuzu taqdimul khabar 'alal mubtada. Kemudian kaidah yang kedua adalah yajibu taqdim al khabar 'alal mubtada. Kaidah yang pertama adalah yajuzu, yang artinya boleh mendahulukan khobar daripada mubtada. Dan kaidah yang kedua adalah yajibu, yang artinya harus mendahulukan khobar daripada mubtada. Nah, sekarang kita lihat contoh yang tadi. Alal maktabi al-kitabu. Pertanyaannya adalah, kapan khobar itu boleh mendahului mubtada? Jawabannya adalah ketika mubtada muakhornya berbentuk isim ma'rifat. Maka khobar boleh mendahului mubtada. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Alal maktabi kitabun. Pertanyaannya, kapan khobar itu harus mendahului mubtada? Jawabannya adalah ketika mubtadanya berbentuk isim nakirah. Maka khobar harus didahului daripada mubtada. Saya ulangi lagi. Ketika mubtada muakhornya berbentuk isim ma'rifat, maka khobar boleh mendahului mubtada. Apabila mubtada muakhornya berbentuk isim nakirah, maka khobar harus mendahului mubtada. Itu kaidahnya. Baik, saya kira itu yang ingin saya sampaikan terkait materi kita tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Untuk selanjutnya ada teks tentang al-hayatu fil usrah, tentang kehidupan di keluarga. Silakan dicermati teks berikut ini, kemudian ditentukan mana kalimat yang mengandung struktur mubtada khobar dan mana kalimat yang mengandung struktur khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Oke, setelah ditentukan nanti kita diskusikan di e-learning ya. Kita akan diskusi di timeline kelas. Oke, ini yang pertama tentang teks, silakan ditentukan. Kemudian yang kedua, di sini ada contoh kalimat sederhana yang tersusun dari mubtada dan khobar. Contohnya adalah al-kitabu alal maktabi. Buku itu di atas meja. Ini adalah susunan kalimat dari mubtada khobar. Kemudian ini adalah kalimat yang tersusun dari khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Alal maktabi kitabun. Di atas meja ada buku. Alal maktabi adalah khobar muqaddam dan kitabun adalah mubtada muakhor. Kemudian contoh yang kedua, al asmaku fil birkati. Ikan-ikan itu di dalam kolam. Ini adalah struktur mubtada khobar. Nah, bagaimana kemudian ketika kita ingin mengubah struktur mubtada khobar ini menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhor? Silakan dibuat kalimatnya dan seterusnya. Di sini ada amama yang artinya di depan, kemudian ada waro'ah di belakang, fauqah di atas, tahta di bawah, bijiwari di samping. Silakan dibuat kalimatnya dan kemudian kita diskusikan di e-learning di timeline kelas. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala keterbatasan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.